Oke, guys, Eh, ini Betang Filsafat dah lama nggak upload video untuk diskusi-diskusi kayak gini. Terakhir tuh upload video waktu itu ada Ade, kamu nggak ikut ya dia? Ada. Enggak, yang aku Sama Hendri. Hawi. Oh ya, Oh, waktu itu aku Hendri tiga. sama Hawi ya bertiga waktu itu. Nah, kali ini eh saya di Taman Filsafat sebenarnya banyak di sini ada ini Alnol, kemudian ada Ade, ada Bram, Kemal, Numar dan Ayub juga di belakang. Tanggal ini saya cek di WA-nya Betang Filsafat tanggal 24 April kemarin itu saya berikan kesempatan bagi mahasiswa saya yang di Betang Filsafat untuk memberikan pertanyaan dan pertanyaannya lumayan banyak ini. Jadi sekarang ini modelnya kita kayak Q&A, questions and answers. Pertanyaan. Mal, pertanyaan pertama ternyata dari kamu di sini, Mal. Iya. Ini gimana biar gak jomblo? Silakan jawab. Waktu itu saya tanya tuh di grup Betang Filsafat dengan harapan bahwa pertanyaannya pertanyaan filosofis. Oke. Oh, itu Tapi bisa jawab aja nggak apa-apa. Bisa dikaitkan dengan filsafat. Iya, iya. Bisa loh. Gimana biar gak jomblo? Filsafat kan ilmu bertanya kan? Iya. Kemarin aku nanya sama Henry kan, Iya. Hen, gimana cara biar gak jomblo? Dia mencoba jawab, tapi ketika dia belum selesai jawab, aku bilang, coba kau cari pacar dulu baru kau jawab. Aduh. Ya benar sih. Misalnya biar kita tak jomblo ya memang harus cari pacar, ya biar punya kan. Kurang lebih logikanya kayak kita mau makan lah ya makan biar. Oke, sekarang kebalik nih logikanya. Apakah dengan mengatakan demikian, kau berarti mengiyakan bahwa pengetahuan itu ada kalau kau ngalami dulu baru pengetahuan itu ada? Ya menurut aku sih Artinya gini, kau bisa punya pacar karena kau ngalami pacar kan? iya. Kau bisa nggak gini? Aku lagi. Kau bisa menjawab pertanyaan Kemal bahwa cara mencari pacar itu adalah caranya seperti ini dengan syarat kau harus sudah punya pacar kan? Ya. Nah, apakah dengan demikian berarti kau mengiyakan bahwa pengetahuan itu ada itu karena kau ngalami dulu? Apakah kau mengiyakan itu artinya? Kalau menurut aku sih tidak terlalu mengiyakan sih. Ya karena aku bisa tahu tentang pacar mungkin dengan mendengar cerita orang lain. Di situ aku udah dapat gambaran bahwa Oke, tentang pacar tapi itu paling enggak kan kalau gitu berarti kau punya pengalaman. meskipun aku belum ada pengalaman pribadi mengenai pacar sendiri. Tapi berarti dengan demikian berarti paling enggak kau punya pengalaman baca buku tentang orang pacaran atau bertanya tentang pacaran kan? Ya, Mungkin nggak konsep tentang pacaran tuh ada sebelum kau tahu tentang pacaran? ya Mungkin nggak? kayaknya sih tidak mungkin. Mungkin nggak? Orang tahu tentang pacaran sebelum dia punya konsep tentang pacaran. Nggak mungkin lah. Mungkin bisa jadi. Pertanyaan pertama aku sih, Lin. Pacaran tuh apa sih gitu? Nah, katakanlah Buat aku. hubungan antara pria dengan wanita, Iya. ya meskipun belum menikah, kan itu masih Ya, pacaran juga ya, kan, ya. yang sifatnya romantis lah, ataupun tidak romantis pun juga masih kaitannya pacaran juga. Banyak orang yang pacaran kok kelahi tidak romantis kan, itu masih pacaran juga. Yang jelas hubungan pria dan wanita lah pacaran tuh, kalau menurut aku. Ya, berarti ya tuh berkaitan dengan perasaan ya. Iya perasaan. Tapi perasaan tuh kan ada cinta, ada sayang gitu. Ya. Itu kan beda lagi gitu. Iya. Ya cuman aku tuh kadang-kadang jadi mikir sih kemudian apakah karena gini ketika kalian tuh mengiyakan tadi ketika kalian mengiyakan bahwa orang tidak mungkin punya konsep tentang pacaran sebelum dia belajar atau membaca atau mengalami tentang pacaran. Jadi tidak mungkin konsep ada sebelum pengalaman. Itu kan jawaban kalian tadi kan? Iya. Nah ada satu filsuf namanya Plato, dia menganggap konsep itu ada sebelum pengalaman. Contohnya gimana? Dia bilang kayak gini ya, kalau di contoh sederhananya gini. Apakah kamu pernah bertemu dengan Tuhan? Enggak kan? Enggak pernah. Pernah bahkan waktu kamu lahir pun kamu mungkin nggak pernah membaca tentang Tuhan lah waktu kamu lahir gitu ya, ketika kamu kecil gitu. Tapi Plato tuh bilang bahwa diturunkan di salah satu filsuf namanya John Locke. John Locke itu dia punya konsep namanya ide bawaan, bahwa manusia itu ketika lahir dia punya namanya konsep tentang ide bawaan. Ide bawaan itu bahwa ada sesuatu yang bahkan sebelum manusia ngalami dia dah tahu. Salah satu ide bawaan itu adalah tentang Tuhan. Artinya manusia ketika lahir entah dia pernah ngalami tentang Tuhan atau enggak, dia selalu akan percaya bahwa ada satu subjek, ada satu konsep tentang hal yang maha kuasa. Entah dia tuh pernah ngalami atau enggak tentang itu. Wah.
Tapi kalau misalnya entah dia mengalami atau tentang itu, ya gimana dia bisa mengatakan bahwa konsep itu ada sebelum pengetahuan? Artinya gini, dia nggak pernah tahu entah itu sebutannya Tuhan kah atau apapun ya. Tapi semua orang yang lahir itu selalu punya konsep tentang yang maha kuasa. Konsep tentang sesuatu yang lebih tinggi. Ya, iya sih. Tapi kan ya agak aneh sih rasanya. Masalahnya ya waktu kita kecil ya istilah bayi kita tidak tahu apa-apa. Ya gimana kita mengetahui tentang Tuhan kan? Nggak, sebutannya mungkin bukan Tuhan ya, tapi maksudnya bahwa ketika manusia itu sadar, punya kesadaran, dia tahu tentang satu konsep bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, satu yang maha tinggi. Nah, sesuatu yang maha tinggi itu contohnya seperti apa, Pak? Kita mungkin orang agamawan menyebutnya Tuhan. Ya, orang agamawan Tuhan. Mungkin menyebutnya Tuhan, tapi kelompok lain entah menyebutnya apapun lah. Tapi ada selalu, kalau ini pendapatnya John Locke tadi ya, bahwa ada ide bawaan tentang itu. Ide bawaan tentang itu. Itu satu, contoh ya. Nah, Satu pertanyaan tentang pacarannya Kemal nih bisa membawa ke hal lain lagi. Ya. Apa? Ini masukkan ke YouTube. Dokter Boyke ya bebas jadi tunai premier. Ya jelas tujuannya edukasi. Acara TV nasional lagi banyak juga. Ya. Ini ada satu pertanyaan nih. Aku nggak nyebut nama penanyanya. Enggak. Apa benar kalau mau berfilsafat? Apa benar kalau mau berfilsafat tidak boleh membawa Alkitab atau Al-Quran atau sejenis buku doa? Iya ada tingkat. Ada tingkat ini, nggak boleh nyebut nama lah. Iya, Dari iya. grup. Apa benar? Nah kalau kemarin tuh jawaban saya tuh ketika ngomong-ngomong sama Henry itu saya bilang gini, lah kalau kamu mau filsafat mau bawa buku doa pun nggak apa-apa. Iya menurut aku sih ya enggak masalah juga. Ya maksudnya kan kita kan belajar filsafat, kita nggak lagi doa kan? Iya. Mau kau bawa kotor kitab suci di sini ya nggak masalah. Iya. Tuh, nggak kelihatan di situ ya. Wah, Cuman nggak yang kelihatan. Ada cuman yang tulisan. bahayanya apa ya, ngambil isi dari kitab suci terus dibawakan ke filsafat, kadang-kadang bertentangan gitu. Itu yang kadang-kadang Mungkin di pedoman kayaknya, pedoman hidupnya. iya, terus dikaitkan dengan filsafat, dibanding-bandingkan itu. Kadang-kadang tuh Dikasih pertanyaan filsafat gitu. kadang-kadang orang-orang tuh gini loh, maksudnya aku tuh gini, ketika orang baca kitab suci agama apapun ya, aku nggak pernah mempermasalahkan orang kemudian untuk membawa itu dalam filsafat ya. Tapi aku akan mempermasalahkan tuh ketika orang membawa suatu ajaran kitab sucinya dalam sebuah diskusi yang kita anggap diskusi ilmiah, tapi kemudian tidak, malah jadinya bukan berdiskusi, malah ngeyel-ngeyelan untuk ngotot dengan argumen teks di kitab sucinya. Iya. Makanya itu yang aku bilang, ya kalau kayak gitu aku nggak mau dong kalau kayak gitu. Aku lebih nyaman bahwa kalau kamu bawa teks imanmu ke dalam ranah diskusi, harusnya kamu sadari bahwa ketika itu dimasukkan dalam ranah diskusi, orang akan melihat teks imanmu dalam perspektif yang bermacam-macam. Iya. Nggak hanya satu sisi. Iya, benar. Harusnya gitu, tapi nggak semua orang siap menerima bahwa teks suci itu dimaknai dari perspektif yang berbeda-beda. Dulu waktu aku kuliah di S1 itu, kami belajar tentang teks-teks kitab suci agamaku, lalu kemudian dilihat dari perspektif berbeda, antropologi, teologi, filsafat, sastra, estetika, itu lihat macam-macam. Akhirnya cara memaknai satu teks itu jadi beragam juga. Nah, tapi banyak orang nggak siap tuh dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin merasa terhakimi kali ya. Satu itu, kemudian yang kedua, teks suci itu dianggap adalah teks yang nggak bisa disentuh dan digugat. Ngerti maksud gue? Ya, tapi alasannya kenapa nggak bisa digugat? Teks suci kan? Iya. Lah, kalau Ya. kalau itu teks yang suci, siapakah kamu manusia menggugat teks itu? Iya kan? Siapa kita manusia bisa menggugat teks suci? Ya kita kan ya ini namanya benda. Misalnya kayak kitab suci ya pasti ada yang bikinnya kan, kalau dari sejarahnya lagi. Nah, ini aku berdebat ya. Jadi ini orang-orang yang nanti nonton YouTube. Ya aku ingatnya dulu ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan aku dulu tuh yang aku bikin
story WA yang menanyakan Nggak usah nyebut nyebut apa merek kitab sucinya ya. Ya. Nah, pokoknya kita anggap teks suci gitu lah. ya teks suci. Yang menanyakan siapa sih yang membikin teks suci tersebut yang hingga mengatakan begini kejadiannya. Nah, salah satu teman aku bilang katanya sih ya yang bikinnya murid dari si Tuhan tersebut. Tapi kalau misalnya yang membuatnya adalah dari si murid Tuhan tersebut, apakah ada tertera dalam teks suci tersebut? Nah, kalau semisalnya tidak ada kan, misalnya tidak tertera yang siapa yang bikinnya, ya berarti kan bahwa hal ini patut dipertanyakan siapa pengarang sebenarnya. Ya gini sih, kalau untuk teks suci aku bukan bidang bukan bidang kitab suci ya, tafsir kitab Ya, suci sama atau sih. sejarah kitab suci ya. Sama. Aku juga mungkin termasuk orang yang sama pada awal-awal studi dulu tahun 2012-an, 2013-an itu juga mempertanyakan sama seperti kamu, no. Tapi pada satu titik kemudian aku sadar bahwa tidak semua orang terbuka untuk belajar secara komprehensif, secara utuh tentang teks kitab sucinya. Nggak semua orang terbuka. Sekali lagi, nggak semua orang terbuka. Aku juga awal-awal dulu ketika diskusi belajar tentang teks kitab suci oleh profesorku, dia guru besar kitab suci di Indonesia. Aku juga nggak semudah itu terbuka pikirannya tentang bagaimana mempelajari kitab suci. Dia seorang rohaniwan, dia seorang guru besar kitab suci. Di ruang kelas dia mampu membawa pembelajaran tentang teks suci itu menjadi sebuah pembelajaran yang ilmiah dan akademis, dan kita kemudian bukan hanya melihatnya dari sisi ilmiah juga, sisi iman kita juga bertumbuh. Lah, filsafat kok malah ngomong iman deh. Tapi intinya kayak gitu. Teks yang pengen aku bilang dari sisi filsafat adalah teks kitab suci itu oke untuk dibawa, untuk dipelajari, tapi dengan ketika itu dibawa ke ranah ilmiah, teks suci itu kemudian mau tidak mau itu harus terbuka untuk disoroti dari berbagai perspektif. Iya. Tanpa menurunkan nilai kesuciannya. Maksudku tanpa menurunkan nilai kesuciannya. Sebagai sebuah teks, dia akan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Makanya ada ilmu, satu ilmu yang muncul di sekitar 50-60 tahun yang lalu. Itu namanya ilmu hermeneutika. Ilmu hermeneutika itu lahir dari kegelisahan manusia dalam membaca teks. Untuk teks yang sama, itu pemaknaannya bisa beda. Banyak orang ribut selama ini, oh baterainya habis, charger baterainya ya habis. Bentar. Kita cerita aja. Bentar, baterainya habis. Aku cas dulu. Ini chargernya. Mana dia chargernya? Mana chargernya? Sama mana chargernya? Duh, mana chargernya? Ya, sebentar. Ini loh, ini dia. Ini dia chargernya. Cuman colokannya lagi yang mana nih? Ini bisa di sini. Oke. No, ada colokannya kosong dalam situ. Ada. Tanjakan. Oh, untuk kabel USB ya? Iya. Yang punya aku tuh cabut aja. Tuh, yang paling ujung. Ya. Dah. Ini sudah tahu lah. Ya. Oke. Baterainya mati lagi. Ininya gitu, ada ilmu hermeneutika namanya. Lanjut. Ilmu hermeneutika itu seni untuk Halo. Ilmu hermeneutika itu ilmu untuk mengkaji tentang teks-teks. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Nih, dari pertanyaan kamu kemarin, no. Ya. Bisa nggak manusia mengenal Tuhan tanpa melalui agama? Mal? Ya. Bisa nggak manusia mengenal Tuhan tanpa melalui agama? Mengetahui Tuhan tanpa agama. Ini mengenal Sedangkan kita tahu kan bahwa agama adalah ilmu yang mengajarkan tentang ketuhanan. Bagusnya agama itu bukan ilmu sih, tapi lebih Ya, ajaran mungkin. sarana
ini sekali lagi ini pendapat pribadi ya. Ya, bisa mengenal Tuhan gitu. Kenapa ada agama itu ada karena mereka tuh mencari suatu entitas gitu loh. Siapa sih yang menciptakan mereka gitu. Jadi kalau kita di konsep kepercayaan lah di kita dia yang tradisional tuh, kenapa orang-orang punya kepercayaan misalnya nih animisme. Animisme itu kepercayaan yang seperti apa ya? Kepercayaan Kekuatan alam lah ya. Ya, kekuatan alam kan. Nah di situ itu sebagai salah satu sarana dia untuk berkomunikasi gitu. Jadi dia tuh ingin tahu tentang keberadaan Tuhan. Berarti kan dalam hal itu bahkan tanpa itu pun semuanya bisa gitu. Oke, artinya menurutmu untuk mengenal Tuhan agama bukan satu-satunya jalan kan? Ya bukan. Bukan satunya. Oke. Kalau kau no? Ya, Kau yang nanya, jawab pendapat kau gimana? ya kalau aku sih sependapat dengan siapa? Kemal. Ya mau Ya, bahwa nah, agama juga tuh bukan salah satu Bukan satu-satunya. ya bukan satu-satunya untuk kita mengetahui Tuhan. Masih banyak cara-cara lain lah. Ya aku lihatnya sih dari sejarah lah gitu. Ya kita kan tahu mungkin ya, di agama saya waktu ya di kitab sucinya tuh bahwa Tuhan saya tuh tidak ada memiliki agama. Nah berarti kan kita bisa tahu dong bahwa mengetahui Tuhan itu tidak perlu agama juga bisa gitu. Oke. mungkin gini ya, kita mungkin pernah mendengar Esa Agnostik. Oke. Ya, Kalau agnostik bagusnya. itu kan orang yang tidak beragama gitu ya. Dia Tapi mereka nggak percaya percaya. adanya Tuhan. Tuhan, Nah, dari ya. situ kita bisa lihat juga gitu. Jadi mereka tuh tidak mempercaya agama, tidak menurut agama, tapi mereka percaya bahwa ada entitas yang lebih tinggi gitu loh. Ada pencipta. Gitu. Makanya aku bilang tadi kan dalam konsep orang-orang teolog akan berbicara beda ya. Maksudnya gini, kelompok teolog dalam artian teolog-teolog yang dekat ke ranah agama itu kan berbicara beda. Tapi dari sisi filsafat kalau kita ngomong tentang pengetahuan gitu, semua orang punya akses kok terhadap pengetahuan tentang yang maha tinggi. Semua orang punya akses. Iya. Kalau dalam konsep filsafat itu sejauh manusia itu rasional, sejauh dia menggunakan akal budi dengan baik, semua orang akan bisa mengenal yang namanya subjek tertinggi itu. Iya. Yang oleh agama, oleh teologi mungkin menyebutnya sebagai Tuhan. Iya. Tetapi dalam konteks filsafat sejauh manusia itu rasional, dia akan bisa mengenal ide atau konsep tentang yang maha tinggi itu yang aku bilang di awal. Iya. Mau siapapun kamu selalu punya kemampuan untuk sampai pada pemahaman tentang yang maha tinggi, selalu kayak gitu. Tapi yang perlu dipertanyakan lagi, kenapa mereka bisa percaya dengan Tuhan itu? Tahu tentang Tuhan itu gimana gitu? Kalau gini deh, kalau sekali aku pegangan aja lah pada konsepnya ide bawaannya John Locke. Kalau nggak keliru, mungkin aku keliru ya, revisi aku kalau aku keliru, tapi setahu aku John Locke kok. Konsep ide bawaan John Locke itu bukan mengapa manusia percaya, tapi memang itu ide bawaan yang ada dalam dirinya. Kalau suka nggak suka, otomatis kita tuh selalu percaya tentang ada sesuatu yang maha tinggi kok. Iya. Bukan masalah saya mau, Iya. tapi suka nggak suka. Jadi gini loh, manusia tuh pasti selalu mikirnya tuh ada yang lebih Ada yang lebih dari tinggi. dia. Ada yang lebih kuat, yang lebih tinggi dari dia, yang lebih Nah. besar dari dia gitu. Nah, jadi yang aku mau tanyakan tuh apa sih dasar pemikiran dia mempercayai bahwa ada yang lebih tinggi daripada dia? Dasar dia mengatakan hal seperti itu. Kalau aku tuh gini loh, aku tidak mengatakan itu sebagai mencari dasar mengapa dia percaya ya, tapi maksudnya bahkan hal seperti itu tuh memang otomatis ketika manusia itu lahir, manusia punya kesadaran, ya otomatis langsung konek bahwa ada yang maha tinggi. Jadi bukan kita mencari dasar mengapa dia percaya, dasar mengapa dia percaya itu kan berarti pijakan mengapa dia percaya tentang itu kan? Iya, iya. Itu bukan pijakan, itu udah langsung ada dalam dirimu sendiri. Aku ngajak gini, kalian datang ke sini pasti punya dasar mengapa kalian datang dan ke rumahku, ke Hamur gitu ya. Pasti Ya. punya dasar. Itu jelas bahwa kita pengen, Iya. makanya punya dasar. Iya. Tetapi dalam konteks tentang ide bawaan tentang Tuhan, itu bukan soal kita pengen. Kita pengen nggak pengen, ide tentang yang maha tinggi itu ada dalam kepala kita. Kita pengen nggak pengen. Ya, tapi kan seperti Siapapun orang, ya sorry Bang, siapapun orang
dia mau bilang dia nggak percaya dengan Tuhan pun, ya dia bilang nggak percaya dengan Tuhan pun, tapi dia selalu akan punya konsep bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Tapi dalam terkutip ya, bukan Tuhan gitu. Tapi dia percaya. Sebutlah dia nggak nyebut itu Tuhan lah, Ya. tapi dia akan selalu punya konsep tentang sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Mungkin nilai kebaikan mungkin. Ini kalau aku nggak ngomong tentang, sekali lagi bukan wilayah teologi, tapi maksudku bahkan kalau seorang penjahat pun yang mengatakan dia tidak mengerti Tuhan, ketika dia percaya bahwa kejahatan lah pedoman dia satu-satunya, dalam tanda kutip kejahatan itulah nilai tertinggi bagi hidupnya. Bahkan dalam tanda kutip ya, ngerti maksudnya? Ya. Jadi itu bukan soal mau, tapi memang manusia itu dari dirinya sendiri ya sudah punya ide bawaan tentang itu. Ya tapi kan kalau tadi kan Bapak bilang itu idenya John Locke kan. Satu sisi ada Ya beberapa. soalnya kan ya ada John Locke kan kayak gini, Thomas Aquinas itu seorang filsuf, teolog juga, seorang di Katolik, dia orang kudus, dia punya teori tentang 5 jalan pembuktian Tuhan. Salah satu teori itu namanya teori gradisimus atau apa gitu namanya. Teori tentang tingkatan, bahwa manusia itu pada dasarnya, pada hakikatnya percaya tentang tingkatan, dan pada satu titik ada satu tingkatan yang paling tinggi yang tidak ada lagi tingkatan di atasnya, itulah Tuhan. Teori jalan pembuktiannya Aquinas, Santo Thomas Aquinas. itu bisa dijelaskan lagi. Iya, itu memang teorinya dia. Jadi kan dalam 5 jalan ini kelompok Dominikan itu yang belajar tentang Thomas Aquinas itu tahu tentang mereka tahu dengan baik teori ini. Aku membaca tentang itu. Jadi salah satu jalan pembuktian Tuhan dari Thomas Aquinas tuh, aku lupa nama teknis Latinnya. Tetapi salah satu jalan pembuktian Tuhan itu adalah manusia itu akan selalu bukan manusia, semesta ini, dunia ini akan selalu ada tingkatan-tingkatan. Baik, buruk, baik, cukup baik, sangat baik, indah, sangat indah, akan selalu ada tingkatan-tingkatan gitu kan. Ya. Ganteng, sangat ganteng, cantik, sangat cantik, misalnya gitu. Nah, Aquinas tuh bilang bahwa di semesta ini akan selalu ada gradasi, tingkatan-tingkatan, di mana titik tertinggi dari tingkatan itu adalah Tuhan. Titik tertingginya. Iya, ya. Kau mau sebut dia apapun lah, tapi titik tertinggi itu Tuhan. Tapi ya Itu mengafirmasi apa yang kita diskusikan tadi ya. Oke. Kalau nanti kan kamu bilang ini kan John Locke Pak, bisa jadi dia nggak beriman nih gitu. Ya. Nah sekarang Thomas Aquinas tuh ngomong kayak gitu, seorang. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong tentang Thomas Aquinas kan teorinya, tingkatan paling tertinggi kan sebutlah dia Tuhan, karena Tuhan, Thomas kan? Aquinas kan seorang teolog. Nah, kenapa dia menyebut Tuhan sebagai tingkatan paling tertinggi dan tidak ada lagi tingkatan berikutnya? Enggak, ya anggap gini, kau sebutlah ada tingkatan berikutnya, pokoknya yang paling ujung tuh Tuhan gitu aja. Ya, yang paling ujung Tuhan. Nah, aku tanya kan, kenapa Thomas Aquinas menempatkan Tuhan dalam teorinya itu adalah tingkatan paling tertinggi dan tidak ada lagi. Karena memang dalam iman, ini ngomong iman lagi nih, saya nggak berhak mewakili gereja ketika bicara ini ya. Tapi saya mewakili hanya pengetahuan yang saya ketahui tentang Aquinas. Karena memang dalam konsep dalam keiman teologi Katolik yang tertinggi ya Tuhan. Ya, Kan 5 ya, jalan oke, pembuktian Tuhan. yang paling tertinggi adalah Tuhan. Tuhan. Nah, kenapa posisi Tuhan dalam perspektifnya Thomas Aquinas tadi kan, kenapa Tuhan itu dengan posisinya paling tinggi Ya, karena dia tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Karena dia Tuhan, Tuhan dia tadi. paling tinggi. Kalau ada yang lebih tinggi dari Tuhan, berarti yang lebih tinggi itulah Tuhan. Yang ini tadi nggak jadi Tuhan. Iya. ya. Jadi kalau misalnya kau bilang, Pak, bukan Tuhan tuh Pak yang paling tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, namanya X. Nah, X inilah Tuhan, yang ini nggak jadi Tuhan. Ya berarti kamu tuh mikirnya gini loh. Kamu tuh diciptakan Tuhan, berarti Tuhan tuh diciptakannya lagi gitu. Kalau kamu mikirnya konsepnya ada lagi. Ini sederhananya bahwa menurut Aquinas, Tuhan sebagai maha tinggi itu dibuktikan dengan teori gradasi itu tadi. Sederhananya kayak gitu. Berdasarkan tingkatan ya. Ya, itu salah satu sisi ya. Ya. Ya, salah satu jalan pembuktian, ada 4 jalan pembuktian lain lagi yang nggak mungkin aku jelaskan di sini. Bram tuh diciptakan sama siapa bro? Oke. Ada pertanyaan lagi. Oh, ini pertanyaan kemarin itu, mengapa manusia kemudian dalam perjalanan hidupnya itu ketika awalnya dia hanya memikirkan tentang relasi, mungkin tentang pacaran, tapi ketika bertambah usia yang dia pikirkan hal yang berbeda, kesejahteraan dan lain-lain.
Nah, aku ingat kemarin pertanyaan itu di grup dan aku ingat juga jawaban aku yang aku berikan sih itu pengaruh dari situasi dan kondisi orang tersebut pada saat itu juga. Apa artinya? Ya artinya misalnya pada saat ini kita mungkin happy ya kan, mungkin memang situasi dan kondisinya yang memang baik itu bersahabat dengan kita. Pas kita mungkin 5 tahun ke depan tiba-tiba uh, kayak yang tadi kan, tiba-tiba kita sakit gitu kan, dan memikirkan pacaran lagi, ya itu kan karena situasi dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan kita, jadi otomatis itu membentuk kehidupan kita itu. Oke. Kalau betul, aku hanya nambahkan bahwa memang salah satu hal keren dari otak manusia itu adalah semakin manusia bertambah usianya, semakin dia banyak bertemu dengan orang lain, semakin dia mengalami banyak hal, otak manusia itu terbiasa untuk menjadi kreatif. Ya. Jadi kreatif itu artinya apa gini? Satu reflektif, dua kreatif. Reflektif itu artinya apa? Artinya ketika dia bertemu dengan banyak pengalaman, bertemu dengan banyak orang, akal budinya itu kemudian melakukan kompilasi terhadap apapun yang dia temui. Lalu kemudian dari kompilasi tersebut dia merumuskan jalan mana yang terbaik. Nah, akhirnya terbentuk kan dari faktor situasi dan kondisi tadi yang mempengaruhi pemikiran untuk mencari keputusan. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat manusia itu semakin dewasa untuk menentukan mana yang terbaik bagi hidupnya. Pada titik itulah kemudian nalar kreatif, daya kreatif itu muncul. Ketika manusia menemui bahwa hidupnya ternyata berjumpa dengan banyak hal dan kemudian ada banyak masalah, hal baru, dia berpikir kemudian menemukan jalan yang terbaik menurut dia. Jalan terbaik ini harus dilaksanakan dengan cara kreatif supaya apa? Dia lebih nyaman. Itu secara tidak sadar. Itu dilakukan oleh kita semua juga. Ketika kita ada masalah, otak kita kreatif. Otak kita kreatif untuk cari solusi. Iya. Makanya ketika di kelas aku tuh selalu bilang sama kalian kan, aku nggak percaya ada orang bodoh. Aku akan selalu berdiri teguh dengan argumen itu. Nggak ada orang bodoh. Sama sekali nggak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang mungkin tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kreativitasnya. Artinya gini, mungkin di antara kita di sini kalian lebih beruntung ya, karena kalian bisa menunjukkan kreativitas kalian misalnya, atau kamu lewat musik atau apapun. Yang lain mungkin nggak, kenapa? Mungkin nggak punya gitar. Iya. Atau mungkin dia nggak punya keberanian. Tapi sebenarnya dalam diri setiap orang tuh sama-sama cerdas, sama-sama kreatifnya juga. Itu satu ide. Satu pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan kalian yang harus kujawab? Belum, kumpulkannya dulu. Kumpulkan dulu. Masih mencari. Sebentar, apa lagi nih ya? Oke. Bentar. Oh, ini ada pertanyaan dari Muso kemarin nih. Yang terakhir tuh loh, sebentar. Ada mahasiswa namanya Muso Untung. Namanya tuh lengkap tuh. Muso Untung. Sebentar, mana pertanyaannya kemarin? Sebentar ya, sabar. Sebentar. Nih, pertanyaan Muso. Apakah manusia tuh punya hakikat? Pertanyaan Muso, apakah manusia punya hakikat? Nanti kamu bisa bisa berargumentasi lagi lah. Jawabannya gini, jelas bahwa manusia itu dalam konteks metafisika, konteks ilmu ontologi, manusia itu punya yang namanya hakikat. Kalau ini mungkin agak membingungkan bahasanya. Dari manusia yang jumlahnya jutaan ini, beragam bentuk, wajah, suku, kulit dan lain-lain, agama dan lain, satu hakikat dari seluruh manusia ini namanya kemanusiaan. Kemanusiaan inilah yang membuat semua manusia itu, mau kamu berbeda segala macam pun, tetap menjadi satu dalam kemanusiaan. Hakikat manusia itu ada dalam kemanusiaannya. Nah, ini kemarin yang aku jelaskan ke Muso dalam pertanyaan itu, bahwa kemanusiaan itu satu, tetapi wajahnya banyak. Bisa bentuk dalam kamu, seperti kamu, dalam aku, dalam Ade, Bram, Numar, Ayub, Kemal, beda-beda wajahnya. Nah, yang ingin aku katakan adalah seringkali manusia itu fokus pada wajahnya, bukan pada kemanusiaannya.
Aku ulangi lagi, seringkali manusia itu fokus pada wajahnya bukan pada kemanusiaannya. Makanya kemudian orang tidak dengan mudah membantu sesamanya yang berbeda. Iya. Nggak dengan mudah. Kenapa ada konflik agama, konflik suku, konflik budaya, perkelahian antar teman, diskriminasi, bullying dan lain-lain, karena manusia fokus pada wajah. Wajah dalam artian gini, jangan terjemahkan wajah ini dalam wajah dalam pengertian Levinas ya, Emmanuel Levinas. Yang aku maksud dengan wajah di sini adalah benar-benar fisik. Jadi manusia fokus pada fisik, bahwa mereka yang berwarna kulit berbeda itu berarti berbeda dengan kita. Iya. Dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks pemahaman tentang kemanusiaan, manusia benar-benar menghargai sesamanya itu sama seperti dirinya sendiri. Yang oleh Emmanuel Levinas, salah seorang filsuf, bahwa kamu, Kemal, itu adalah wajah dari saya. Kalau aku menyakiti kalian, itu sebenarnya sama dengan aku menyakiti diriku sendiri. Itu kan sama, kalau menurut Levinas itu kayak gitu. Makanya nggak ada ruang bagi manusia kemudian untuk menyakiti musuhnya. Maaf, aku ulangi, nggak ada ruang bagi manusia untuk menyakiti sesamanya. Berarti ini kalau kita kaitkan dengan teologi bisa dong? Gimana tuh? Dengan agama. Apa namanya? Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Iya. Dong. Terus juga dalam penciptaan tuh. Jadi kita menciptakan. Oh, citra Allah. Iya. Oke, bisa jadi, itu bisa jadi. Intinya dalam pembelajaran tentang kemanusiaan, ya tidak ada orang yang kemudian boleh mendiskriminasi orang lain. Nggak ada, sama sekali nggak ada orang yang boleh mendiskriminasikan orang lain karena semua sama, semua sehakikat. Itu. Berarti kalau kita itu kan ya istilahnya tentang ketuhanan dan dengan kemanusiaan itu kita setara gitu ya. Gimana kan? Kita berarti antara Tuhan dengan kemanusiaan itu kita setarakan atau Enggak, beda. Hakikat manusia dengan Tuhan itu berbeda. Itu yang sebabnya tadi aku bilang bahwa kita selalu percaya ada sesuatu yang lebih tinggi. Kenapa? Ya. Manusia pada prinsipnya percaya dengan kemanusiaannya sama. Tetapi ketika berbicara tentang hakikat Tuhan, dia sadar bahwa dia berada pada level yang berbeda. Makanya dulu ada satu profesorku, ini argumen filosofis ya, jangan diterjemahkan sebagai argumen teks ya. Dia bilang bahwa Tuhan sejatinya tidak punya nama. Dia bilang Tuhan sejatinya tidak punya nama. Alasannya, Pak? Kenapa kamu punya nama Allah? Ya mungkin sebagai apa? Untuk mempermudah memanggil saya. Supaya kau tidak dipanggil Kemal mungkin gitu kan? Iya. Sederhana, kalau Tuhan kau kasih nama berarti ada orang lain yang sama dengan Tuhan kan? Supaya membedakan antara Tuhan ini dengan Tuhan ini kan? Ngerti maksudnya? Gimana? Saya masih kurang paham. Kau diberi nama Alno supaya kau berbeda dengan Kemal kan? Sama-sama manusia kan kalian berdua? Ya, tapi berbeda nama ya, bukan Ya, jadi berbeda kamu dinamai kemampuan. Alno, Kemal dinamai Kemal supaya aku tidak memanggil Kemal dengan nama Alno kan? Ya, Aku manggil Alno dengan nama Alno kan? ya. Kalau Tuhan dikasih nama, artinya tujuannya untuk membedakan dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Sementara Tuhan kan cuma satu. Makanya Tuhan itu tidak bernama. Nama itu untuk membedakan. Ngerti maksudnya? Ya. Itu argumen filosofisnya profesorku dulu ketika kuliah. Dia bilang Tuhan itu tidak bernama. Ya. Kalau Tuhan bernama berarti ada Tuhan yang lain dong. Supaya tidak sama dengan Tuhan yang kusebut ini. Ya mungkin itu kali yang menjadi dasar di manusia itu orang. Nah, betul. Aku potong lagi nih, sorry. Argumen profesorku itu menjawab kasus di Malaysia pada dulu itu. Sampai sekarang pun baru berapa bulan satu bulan. Nggak boleh sebut merek ya. Iya, nggak boleh gitu loh. Sebut Tuhan ini di agama ini. Ya. Itu udah diklaim mereka itu ada Tuhan mereka gitu. Itu kesalahan kritiknya kan, Ya, ya. kan ya masuk akal menurut aku. Tuhan memang tidak bernama dalam, sekali lagi ini refleksi filosofis ya, refleksi filosofis, jangan dibawa ke ranah teologi. Ranah teologi kita ngomong beda lah, kita ngomong beda. Refleksi filosofis, Tuhan nggak bernama. Kalau Tuhan punya nama berarti ada Tuhan yang lain dong, supaya Tuhan dengan Tuhan saling menyapa mungkin. Mungkin dalam konsep dewa dia punya nama. Mungkin, aku nggak tahu. Tapi kenapa? Karena misalnya Tuhan dikasih nama terus kita berpikir bahwa Tuhan yang lain itu masih ada. Ya, karena Kenapa gara-gara cuma nama, pemberian nama? kita kan memang nama diberikan untuk membedakan, Iya. iya kan? Ya, tapi kalau misalnya Teologi hanya misalnya di sana- hanya Tuhan satu ya kan? Kenapa kawasin apa? Ya mungkin ya kan? Heeh. Ya untuk mengingat si Tuhan tersebut.
Nah, Mungkin. kalau dia tuh cuman satu, Ya, kenapa kau kasih nama untuk membedakan dengan diri kau? Berarti kau sama dengan Tuhan dong. Iya enggak? enggak juga sih. Aku sih enggak juga. Nah, itu sekali lagi itu refleksi filosofis. Ya, ya. Refleksi filosofis untuk mengkritisi orang yang berebut kaplingan tentang nama kepada sesuatu yang maha tinggi. Oh. Refleksi kritis. Oke, saya kira itu saja untuk sesi Q&A. Ada masih banyak pertanyaan lain sih di grup itu. Tapi akan kita lanjutkan next time. Iya, thank you semuanya. Thank you Alno, Kemal, Ayub, Umar, Agung baru datang, Bram. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di Petang Filsafat.